Kisah hidup Imam Al-Syafi'i. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i adalah berasal dari keturunan Arab Quraisy. Nasabnya terkait dengan Rasulullah. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada bulan Rajab 150 Hijrah. Ada yang mengatakan pada malam ia dilahirkan itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia, akibat diracun oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari Bani Abbasiyah saat Imam Hanafi berada dalam penjara. Ia dipenjara, disiksa dan dirotan karena tidak mau bekerja sama kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang zalim itu dengan menolak tawaran untuk menjadi hakim kerajaannya. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran saat berumur 9 tahun, beliau menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik selama 10 tahun. Ia memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat luar biasa. Dibenarkan memberikan fatwa sendiri oleh gurunya pada usia 15 tahun saat mengajar di Masjidil Haram. Sebelum melahirkan dia, ibunya bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya lalu naik ke langit. Lalu bintang itu pecah lalu jatuh berserakan jatuh ke bumi. Cahaya dari bintang pecah yang jatuh itu menerangi seluruh muka bumi. Ibunya terkejut bila mengetahui suaminya juga mengalami mimpi yang sama, yaitu dia melihat ada sebuah bintang yang keluar dari perut istrinya. Imam Syafi'i penentang praktek bid'ah. Dikatakannya, semua hal yang dilakukan melanggar Quran dan Sunnah atau ijma ulama adalah bid'ah yang keji dan sesat. Sedangkan setiap hal atau kebaikan yang tidak melanggar sedikit pun dari semua itu adalah bid'ah yang terpuji. Imam Syafi'i berpegang pada paham ahli sunnah wal jamaah seperti juga 3 orang imam mazhab lainnya yang terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Paham ahli sunnah wal jamaah ini dicetuskan oleh ulama sebelum mereka yaitu Syekh Abu Hasan Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Syafi'i juga melarang taklid, baik taklid kepada dirinya sendiri ataupun kepada siapa saja. Beliau selalu berpesan, janganlah mereka-reka dalam hal agama pakai taklid saja pada kata maupun tindakan yang tidak disertai dengan keterangan ataupun alasan dari Quran dan hadis. Beliau juga berpesan, setiap hal yang saya katakan padahal kata Rasulullah bertentangan dengan perkataan saya, Rasulullah itulah lebih utama harus dituruti. Imam Abu Hanifah gurunya Imam Ja'far Shodiq. Imam Malik pula gurunya Imam Musa Kazim dan Ma'aruf Al-Hurki, sedangkan untuk Imam Ahmad pula gurunya adalah Abu Hamzah As-Sufi dan Bisiru Al-Hafi. Antara pujian atau pandangan ulama-ulama lain kepada Imam Syafi'i adalah, Imam Malik bekas gurunya pernah berkata, tidak ada lagi keturunan Quraisy yang lebih pandai dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal berkata, wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi tubuh. Dan saya belum paham tentang ilmu hadits kecuali setelah belajar dengan Imam Syafi'i. Menyelusuri perjalanan hidup dan proses pembelajaran Imam Syafi'i sangat menarik sekali. Ayah beliau meninggal sewaktu Imam Syafi'i masih kecil, ada riwayat yang mengatakan saat ia masih dalam kandungan ibunya. Gurunya yang pertama secara informal adalah ibunya sendiri. Ibunya mengajarkan dia mengenal huruf dan mengaji Al-Quran. Ketika ibunya membawa Imam Syafi'i untuk berguru dengan Imam Ismail Kustantani, seorang guru ilmu Al-Quran yang terkenal waktu itu, Imam Ismail awalnya menolak karena Imam Syafi'i baru berusia 9 tahun sedangkan dia hanya menerima orang menjadi muridnya setelah berumur 12 tahun, namun setelah dia menguji hafalan dan ingatan Imam Syafi'i tentang Al-Quran, ia sangat tertarik dengan ingatan dan suara Imam Syafi'i yang merdu lalu terus mengambil Imam Syafi'i menjadi muridnya. Apabila Imam Ismail ada urusan lain, Imam Syafi'i juga disuruh menggantikan tempatnya mengajar di situ. Imam Syafi'i pernah bepergian ke Madinah yang berlangsung selama 8 hari dengan naik unta sambil sempat menghatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali untuk menemukan dan berguru dengan Imam Malik yang saat itu menjabat sebagai mufti di kota Madinah. Imam Syafi'i belajar dari Malik selama 8 bulan. Setelah itu Imam Syafi'i merantau pula ke Irak untuk belajar dengan anak murid Imam Hanafi, yaitu Imam Muhammad Al-Hasan dan Imam Abu Yusuf. Beliau telah menghafal kitab Al-Awsat karangan Imam Hanafi dalam 3 hari saja telah mengejutkan kedua orang gurunya itu karena biasanya murid-murid mereka yang lain membutuhkan waktu paling kurang 1 tahun untuk menghafalnya. Itulah di antara liku-liku perjalanan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Banyak guru dan tempat beliau belajar yang tidak disebutkan di sini.
Ia sangat mencintai ilmu. Pernah suatu masa Imam Malik memuji beliau dengan berkata, "Jika ada orang yang bahagia karena ilmunya, inilah orangnya." Sambil menunjuk kepada Imam Syafi'i. Karena kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap ilmu, jadi tidak heran jika Imam Syafi'i telah menulis 142 buah kitab selama hayatnya. Imam Syafi'i meninggal dunia setelah waktu Isyak, malam Jumat 28 Rajab tahun 204 Hijrah bertepatan pada tahun 820 Masehi di rumah Abdullah bin Hakam saat berumur 54 tahun di bumi Mesir. Jenazahnya dikuburkan di kuburan Bani Zaharah. Saat Abu Ali Al-Hasan menjadi Perdana Menteri Irak, ia memerintahkan kepala tentara Mesir Badr bin Abdullah menggali dan memindahkan kuburan Imam Syafi'i ke Baghdad. Setelah digali mereka menemukan batu bata yang tersusun membentengi liang lahat Imam Syafi'i. Setelah mereka memecahkan batu bata itu, mereka terkejut karena tercium bau yang sangat harum dari dalam liang lahat itu, malah ada beberapa orang dari mereka yang pingsan. Bila hal ini diketahui oleh Perdana Menteri Irak itu, maka ia pun membatalkan terus usaha memindahkan kuburan itu. Pada tahun 608 Hijriyah, sebuah kubah telah dibangun. Tidak lama kemudian sebuah masjid didirikan di situ dengan nama Masjid Imam Syafi'i. Makam ulama ini terus dikunjungi orang sampai kini. Itulah sedikit kisah dan biografi Imam Syafi'i. Semoga kita semua mampu meneladaninya dan disatukan di surga nanti. Amin.